kan menggelapkan uang. Saya tahu itu. Menggelapkan uang bondo desa sebagai bendahara. Lalu dilaporkan oleh saudara Warso ke kepolisian. Yang mengancam itu di balai desa mengatakan kalau saya akan masuk ke penjara. Itu yang mengatakan ada Subi dan Semi. Itu loh. Jadi ini rekayasa Warso. Jadi yang diseret ke kepolisian itu harus Warso dulu. Nanti kita buka dari awal. Minggannya Indah Wayu Widiawati adalah rekayasa Warso. Mantan kepala desa Karangkonang. Ini ada sindikatnya. Dan syarikat-syarikat desa Karangkonang terlibat di dalam kriminalitas penculikan, perampasan, dan perampokan di rumah saya. Termasuk aksi membawa kabur Indah dan Hilda. Itu Pak. Bapak Kapolres Pati saya hormati. Saudari IWW menggelapkan, merampok, mencuri, menggelapkan, dan melakukan penipuan itu ada yang men-setting. Ada yang mengotai, ada yang mendalangi. Jadi leleng bando desa dan uang itu senilai sekira 52 juta. Dilarikan oleh IWW, malahan IWW katanya diselamatkan oleh Bambang Permati. Berarti polisi bajingan itu. Oknum polisi bajingan, menyelamatkan bajingan, ya bajingan. Katanya diselamatkan oleh Warso dari KDRT. Ini settingan. Orang satu RT sudah bekerja sama, tetangga bekerja sama. Merusak kepercayaan saya kepada masyarakat. Saya tuntut itu. Jadi atas kejadian ini, lalu saya melaporkan saudara Warso ke Polres Pati terkait fitnah dan korupsi kepada saya atas dana-dana desa waktu itu. Lalu Warso ini harusnya diproses hukum, ditangkap, diamankan. Dan laporan saya ini ditindaklanjuti, bukan dibarter di atas meja. Kasusnya kasus Warso kok. Belakangan kok kasusnya jadi KDRT itu kan tidak masuk akal. Itu target bidiknya jelas saya. Itu saya tidak pernah meragukan merugikan orang lain dalam hal ini. Apa salah saya kepada Anda? Itu. Jadi harusnya laporan saya ditindaklanjuti tentang korupsi yang dilakukan oleh Warso CS pada waktu itu. Wes ora usah ngurusi petinggi sing anyar. Titik balik adalah penculikan Indah Wayu Widiawati di Jalan Mojola Waren Gawus percobaan pembunuhan pada saya. Jelas ada unsur politis. Jadi Warso ini bisa dilaporkan sebagai teroris. Lalu Subi, Tio, CS melaporkan saya, katanya menganiaya. Siapa itu mertuanya? Parsin. Tidak benar itu. Ditolak oleh saudara Anton. Karena memang tidak benar. Itu pengaruh politis. Apa yang dilakukan IWW adalah kasus politis. Murni kasus politis. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Warso CS, Subi CS, Semi CS, Tio CS, ya Seswanto dan Suri ini itu kriminal murni. Dan kriminalisasi kepada saya agar saya tidak berpolitis dan tidak ditinggal di desa Karangkonang. Ininya di situ. Jadi bubar kabeh. Kalau masuk penjara mlebu kabeh. Ini unsur-unsur politis yang merugikan saya. Saya tidak peduli kasus yang pertama. Kelanjutannya saja kita lihat, umpama ya. Kamu saya laporkan sendiri ke kepolisian, kira-kira sikapmu akan bagaimana? Siapa yang akan backingi kamu siapa? Ya mbok umbarne toh. Maka dalam hal ini tanpa kerjasama tim tidak mungkin hal itu terjadi. Maka saya sampaikan sekali lagi kepada Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, jangan gagah-gagahan. Pakai otak. Kasus itu tidak bisa berdiri sendiri. Semua saling menjalar, semua adalah berakar. Ada akar permasalahan yang harus dibahas bersama. Tidak langsung seenaknya, tanpa komunikasi, tanpa ada penulisan, tanpa ada penjilitan, tahu-tahu ada putuskan sendiri. Emangnya Anda hakim? Ada prosesnya, Mas. Kalau soal urusan perceraian gampang. Itu urusan kontentius. Itu urusan pengadilan. Jadi saya tidak mungkin ya menyampaikan hal ini secara sendiri, itu tidak, saya yang memberikan saran, evaluasi. Karena tanpa kerjasama suatu tim tidak mungkin kita bertahan dalam suasana yang tidak jelas, dalam verstegen yang mencekam.
Di dalam alur kepemimpinan itu bukan urusan menang atau kalah, tetapi suatu kesuksesan bersama. Kita harus berani membangun, kita bangun komunikasi ini dari awal, secara baik-baik. Tidak usah kita tunda-tunda, dengan saling mencegah, distorsi, mengurangi suatu informasi atau korupsi informasi. Kita lihat, kita budayakan dimensi yang wajar, yang jujur, yang luar biasa, yang terukur, teruji. Kalau naik berapa tinggi, kalau turun berapa rendah, sehingga kita budayakan umpan balik yang baik, yang cepat sebagai hubungan yang erat, baik secara horizontal maupun vertikal. Maka kemenangan suatu kesebelasan ibaratnya bukan kemenangan penyerang saja. Sayap kiri, sayap kanan yang menjaga jalur, terus back, juga penjaga gawang, harus bersama-sama. Kita kasih yang terbaik, kita temani saudara kita bersahabat dengan pengertian, persahabatan yang baik, ya. Kita lihat dari mana unsur-unsur yang bisa kita sinergikan, kita sinkronkan. Mari kita ajak untuk berlaku yang baik, dibina dengan pembinaan yang baik, dan tidak menimbulkan kecurigaan bersama, dan kita terbuka. Kita lihat mana yang menimbulkan permasalahan, kita diskusikan, yang menimbulkan kepercayaan, kita lanjutkan, sehingga sinergi ini bukan untuk memisahkan antara kita, antara yang sukses dan yang gagal, tetapi menjadi kunci kemampuan untuk bertahan dan kunci kemakmuran, daya tahan, pertahanan, dan tak ada sukses itu yang tidak diawali dengan kegagalan. Jadi jangan sampai saya ini cuma memberi masukan kepada Bapak Sutopo CS atau Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo ini, jangan salah mengartikan daripada marah saya. Marah saya terukur cuma suara-suara saja. Jangan salah menggabungkan sesuatu. Ora cocok rasa cocok-cocok, ora cocok ora cocok ngono wae. Jadi salah menganalisis suatu permasalahan atau mengintervensi sesuatu yang bukan bagian Anda, utak kemana ora tutuk. Goblok kayak itu. Jadi jangan membuat informasi terbalik. Informasi salah sepihak dipakai dasar untuk membuat keputusan. Ya akibatnya fatal seperti ini. Anda tidak mau diskusi kok. Ngerti-ngerti buat keputusan sepihak, ya hancur sendiri. Urus sendiri sana. Sudah Anda budak, salah mendengar. Sudah buta, tidak mau melihat. Dan tidak mau merasakan, tidak mau menghubungkan antara perasaan satu yang lain. Bagaimana rasanya orang diterlantarkan itu. Salah menduga, gagal menjalankan fungsi. Salah di dalam menciptakan antara sinergi satu dengan yang lain. Kita nggak mau komunikasi. Dalam satu organisasi, keseluruhan organisasi yang besar seperti Dinas Pendidikan harusnya menjadi pionir bagaimana komunikasi yang baik. Intinya di situ. Oh enggak. Malah fitnah dijalin, adu domba sama sini, lonte dipelihara. Organisasi besar seperti itu malas berpikir, malas bersentuhan dengan pribadi yang baik dan melakukan pembinaan, itu gimana? Bubar saja itu Dinas Pendidikan. Bener Pak Nadiem. Hubungan-hubungan itu dimanfaatkan untuk mesum. Hubungan-hubungan yang nggak bener itu dipakai untuk apa itu? Prostitusi online. Jadi atas dasar ini sudah saya laporkan. Dasar saya sudah laporan, kedekatan. Laporan saya objektif. Ya fair, silakan diteliti, silakan dikembangkan. Kalau memang ada bukti ya silakan kita gelar bersama di pengadilan, nanti biar diputuskan pengadilan. Enggak ada itu jadi hakim sendiri-sendiri cari menangnya sendiri. Kita fair. Jadi faktor ini sebenarnya belum selesai. Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan sejauh mana jawaban itu pantas dan berdasarkan laporan dan kedekatan, ya, kedekatan, pendekatan, ya, toleransi dan uji kompetensi termasuk objektivitas maupun fairness. Jadi kita selanjutnya adalah melakukan scanning lingkungan terlebih dahulu. Berapa kali saya melakukan scanning lingkungan dan memerintahkan atau meminta tolong banyak lembaga untuk berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Tetapi apa jawabannya? Minir kok. Ya,
tidak produktif, tidak memberikan jalan keluar dan tidak proaktif. Ini adalah strategi menciptakan peluang dan tantangan, peluang dan ancaman dan penggunaan teknologi. Ya, ini peraturan-peraturan perundangan, kode etik, ya, melihat situasi keuangan, memberi keuntungan maupun bagaimana mengatasi kerugian. Ini ada peluang dan tantangan yang akan hadir di mana setiap saat kita melampaui sumber daya kita yang tersedia, kekuatan organisasi kita berada di dalam posisi yang renta, yang lemah dan perlu reorganisasi di dalam menghadapi tantangan mengejar peluang-peluang yang akan datang. Saya hanya mengajak mengevaluasi pihak-pihak ini, sudahlah kita jangan tutup mata, jangan tutup telinga. Ya kita buka hati kita, bicaralah apa adanya. Kalau memang kita salah ya mari kita mengakui semua kesalahan kita. Kalau saya yang salah oke, saya juga salah. Karena apa? Memang ada sesuatu yang salah sejak awal. Jadi kita salah bersama, kita benahi, kita perbaiki bahwa kita akui bahwa ada data yang salah, ada komunikasi yang salah, dan ada keputusan yang salah. Ini mempengaruhi. Jadi kita ini sudah makin tua renta, sudah menghadapi tantangan dan mengejar peluang-peluang sudah enggak pada saatnya, maka kita resolusi dan kita akui bahwa tiap data itu sangat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh dinas. Tetapi dinas saya anggap walaupun 10 tahun menganalisa, tapi karena sepihak prematur, tidak matang. Dalam hubungan yang salah, ini bisa menjadi malapetaka organisasi. Ini saya jebloskan ini malapetaka organisasi, bahwa memang banyak skandal sindikat mafia di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Kayak titipan-titipan, suap, korupsi jabatan, ya korupsi jam mengajar, perselingkuhan, parah. Kalau ditindak semua, dinas bubar. Terutama adalah oknum guru-guru SD perempuan angkatan tahun 2010 itu rata-rata bejat-bejat semua. Walaupun ada 1-2 yang berprestasi, tetapi perbuatan dan moralitasnya nol. Kritik saya kepada Bapak Kepala Dinas, saya mohon Pak, saya hanya pengen membenahi, walaupun saya tidak dari dalam, saya mengkritisi demi Negara Kesatuan Republik Indonesia, pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati parah Pak. Tidak memanusiakan manusia. Saya merasa saya pernah di dalam, saya pernah menjadi guru honorer Wiyata Bakti. Betapa tidak manusiawinya guru-guru itu kepada rekan-rekan Wiyata Bakti maupun honorer. Tidak ada toleransi atau tidak ada amal, semua mendiskreditkan dan memojokkan. Dan akhirnya apa? Ya nggak kuat ya stres. Sederhana saja. Yang kami minta adalah tugas ini adalah diidentifikasi dari awal, dievaluasi lingkungan ini sehat atau tidak, diserahkan pada stakeholder tertentu, terutama adalah di pucuk pimpinannya adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dan paling bawah adalah Kepala Sekolah. Ini mencari, kita sama-sama mencari data dan informasi terkait oknum guru tersebut dan apa yang dilakukan selama ini sebagai sumber masukan, sebagai analisa kebijakan. Nanti kita melaporkan secara bersama-sama, kita cocokkan apa benar apa tidak. Kalau memang benar, ya kita jebloskan saja. Kita bekerja sama. Masa atasan takut sama bawahan? Ya kebangetan itu. Saudara Stopo ya kebangetan. Saya takut sama Bu Indah. Loh atasan kepala dinas takut sama guru ini. Atasan kopoan itu. Kewenangan dan kekuasaan Anda di mana itu? Jadi kita menghimpun secara periodik informasi itu, karena informasi ini adalah senjata yang sangat ampuh di dalam menelusuri lingkungan. Kuncinya adalah informasi. Jadi informasi ini kita scanning, kita atribusikan, dan kita bekerja bersama secara lingkup terdalam. Tidak dulu kita melakukan proses hukum nanti dulu, kita tahan dulu, dan kita menghendaki adanya kenyamanan, keamanan, tidak ada goncangan, peluang di dalam meningkatkan karir atau mengganggu orang kerja, tidak. Saya hanya meminta dan mengumumkan kepada semua pihak, masyarakat, ataupun siapapun untuk
tetap menjaga kewaspadaan, ya. Kejahatan bukan niat pelaku, tetapi karena ada kesempatan. Ini jelas saudara Wiwin ini adalah garong yang mengambil duit dan mengambil kesempatan kelengan orang untuk ditipu daya dengan cara manipulasi, dengan cara hipnotis, dengan cara merajuk-rajuk dan merayu-rayu dengan bahasa yang sangat santun, sopan. Nanti korban ini menyerahkan uangnya, setelah diserahkan uangnya dia pura-pura tidak kenal dan kabur dari tempat dia melakukan kejahatan itu. Ini sudah terbukti, kami rugi lebih dari 400 jutaan, bahkan lebih dari 1 miliar kalau kita data semuanya. Dan atas kejahatan yang dilakukan secara beruntun, ya, bertahun-tahun dan belum ada penanganan kepolisian ini, kami meminta saudari Iwiwi dan sindikatnya untuk segera ditangkap, diamankan dan diproses hukum oleh yang berwajib, dan juga dilakukan proses administrasi maupun sanksi-sanksi yang tegas oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, dalam hal ini adalah kepada Bapak Bupati Pati, BKD Kabupaten Pati, Inspektorat Bakorwil dan Kesbangpol, juga Satpol PP bekerjasama dengan masyarakat. Kami meminta siapapun yang terlibat di dalam kejahatan, ya, kemanusiaan, penelantaran dan kejahatan pidana dan kriminal dalam kriminalisasi kasus ini diusut semua. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi perhatian semua pihak, dan ini menjadi penjelas dari banyaknya keterangan yang selama ini belum kami buka. Kami tetap akan membuka forum melalui YouTube channel ini. Silakan yang bertanya nanti di bawahnya ini memberi komentar, dan setidaknya saya sudah memberi kesempatan kepada masyarakat dan memberitahu bahwa kasus ini sudah berjalan selama 10 tahun, tapi belum ada upaya penyelesaian yang sinergis karena ada satu dan lain hal di mana saudari Wiwi atau tersangkanya belum mendapatkan penelitian, mendapatkan sanksi sebagaimana kami ketahui. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata kami yang tidak berkenan di hati saudara-saudara. Bila taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.